Kembali lagi ke indeks harga saham gabungan atau IHSG juga tidak luput terkena dampak dari efek pandemi COVID-19. Bahkan IHSG pun sempat jatuh ke level titik terendah di bawah 4.000. Ya, namun perlahan tapi pasti IHSG mulai menunjukkan arah pembalikan dan bersiap menuju level tertingginya. Memasuki periode 1 tahun sejak diumumkan pertama kalinya, virus corona atau COVID-19 mengubah tatanan hidup di masyarakat, terutama dari sektor ekonomi. Di pasar modal khususnya, Bursa Efek Indonesia juga turut merasakan dampaknya. Pada saat pertama kali diumumkan, IHSG mengalami penurunan lebih dari 1% ke level 5.361,25. Di tengah ketidakpastian akibat COVID-19, IHSG melanjutkan tren penurunan, bahkan mencapai ke titik terendah di bawah level 4.000. Seiring dengan pemulihan ekonomi berlangsung, IHSG mulai menunjukkan pembalikan arah dan sempat menyentuh level tertinggi saat pandemi di 6.429,76. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, mengakui dampak COVID-19 cukup berat menerpa pasar modal. Bursa Efek Indonesia pun melakukan penyesuaian kebijakan. Kalau kita lihat masa pandemi ini officially mulai di bulan Maret ya, tapi kita dampaknya sudah mulai merasakan sejak awal tahun sebenarnya, dan memang itu cukup berat buat bursa. Pada awal-awalnya indeks sempat turun 37%. Kalau kita lihat jam perdagangan kita itu masih jam perdagangan yang diperpendek, yang sudah kita kenakan sejak di bulan Maret 2020. Demikian juga aturan-aturan perdagangan lain seperti misalnya auto reject bawah atau batas maksimum penurunan saham yang masih di-set di 7%. Dan juga kita masih mengenakan larangan misalnya untuk melakukan short selling. Jadi mungkin hal ini bisa mulai diperlonggar apabila nanti proses vaksinasi sudah berjalan secara lebih menyeluruh di Indonesia dan kita mulai ke masa economic recovery yang lebih stabil ya. Sementara itu, analis Sukor Sekuritas, Handriko Gani mengungkapkan hampir semua sektor di pasar modal terdampak. Ia menilai sektor consumer merupakan yang minim terkena efek dari COVID-19. Sektor yang paling kena dampak pastinya yang cyclical sih kemarin itu. Jadi waktu jatuh kemarin itu sektor-sektor seperti konstruksi, terus udah gitu juga seperti tambang-tambang, kemudian juga banking ya, itu kan pasti kena dampak semuanya. Apalagi banking itu juga menggambarkan overall ekonomi Indonesia kan gitu. Jadi semuanya kena dampak, hampir semua kena dampak. Mungkin yang less efek ya. Jadi yang efeknya paling kecil itu kita lihat sebenarnya consumer sih, karena kan consumer, terutama consumer staples ya, kebutuhan sehari-hari. Itu dampaknya paling kecil. Kenapa? Karena kan walaupun pandemi semua orang masih makan gitu ya, masih mengkonsumsi produk-produk dari consumer goods ini. Kendati demikian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas, Fahrul Fulvian, mengungkapkan fase saat ini dan kedepannya merupakan penentuan usaha dan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah bisa mendorong pemulihan ekonomi di sektor pasar modal. Pada fase sekarang ini, kita sudah melihat bahwa sudah banyak aksi yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam ataupun luar negeri untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Nah, saya melihatnya ini dalam fase pandemi IHSG, ini saya akan menyatakan dalam beberapa bulan ke depan, ini merupakan fase judgment day yang akan atau bisa juga dibilang sebagai moment of truth dari IHSG itu sendiri, karena yang akan mendrive kondisi dalam beberapa bulan ke depan bukan lagi ekspektasi, tapi adalah bagaimana realisasi dari usaha-usaha perbaikan ekonomi. Meski begitu, pandemi juga tak menghalangi keinginan sejumlah perusahaan untuk meraup modal baru dari pasar modal. Pihak otoritas bursa mengatakan sudah ada 25 perusahaan yang sudah berada dalam pipeline menuju proses initial public offering atau IPO. Cuman kalau kita lihat, kita sudah ada 7 IPO ya di tahun ini, dan kita ada 25 yang sudah di pipeline ya. Jadi paling nggak ada 31, tahun lalu kan 51, saya rasa mungkin jumlah yang sama bisa tercapai ya. Jumlah yang sama tapi dengan kualitas atau size yang lebih besar mungkin.
BEI berharap pemulihan di sektor pasar modal juga bisa turut mendorong dan beriringan dengan pemulihan dari sektor ekonomi di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia.